Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Apoteker Oktariana Sofyan, Master of Public Health. Saya di sini sebagai dosen di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Adapun fokus bidang ilmu yang saya ampu di sini adalah terkait dengan farmasi komunitas. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di dalamnya antara lain ada Undang-Undang Kesehatan dan juga Etika Profesi, kemudian ada metodologi penelitian, dan ada juga terkait dengan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Kefarmasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana teknik perkuliahan yang saya lakukan di setiap kelas. Pada era pandemi saat ini, tentunya pembelajaran yang saya lakukan dalam penyampaian materi-materi perkuliahan melalui media-media daring yang sudah tersedia. Antara lain ada Zoom Meeting, ada Google Meet, kemudian ada V-Recorder, dan juga kami selalu melakukan diskusi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Baik, adapun teknis yang saya ingin jelaskan sedikit di dalam perkuliahan yang saya lakukan. Pada saat perkuliahan, tentunya saya contohkan seperti pembelajaran mengenai ilmu kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan kefarmasian. Pada pertemuan pertama kali, saya akan melakukan sebuah penjelasan dan juga penyampaian mengenai rencana pembelajaran semester dan juga capaian pembelajaran. Harapannya dari proses penyampaian mengenai rencana pembelajaran semester ataupun RPS dan juga capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa akan lebih siap nantinya pada saat perkuliahan ini akan dimulai. Seperti RPS yang ada di Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Promosi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari satu SKS yang mana setiap pertemuan dialokasikan waktu sebanyak 50 menit. Total pertemuan yang ada untuk mata kuliah ini yaitu 14 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama, 14 kali pertemuan tersebut akan saya jelaskan di awal kepada mahasiswa dengan harapan mereka akan lebih siap sebelum perkuliahan ini dimulai. Yaitu yang pertama di pertemuan 1, selain dengan proses penyampaian RPS, silabus, capaian pembelajaran, serta kontrak pembelajaran, di sini juga akan disampaikan sebuah materi yang akan ditransfer ke mahasiswa, yaitu terkait dengan bagaimana konsep dasar dari ilmu kesehatan masyarakat dan juga bagaimana konsep yang dikatakan sakit dan juga sehat. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan studi epidemiologi, yang mana di sini mahasiswa akan mempelajari mengetahui apa lingkup-lingkup yang terkait dengan studi epidemiologi. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan kesehatan lingkungan, kemudian ada pendidikan kesehatan, kemudian ada gizi masyarakat atau gizi kesehatan masyarakat. Yang mana materi-materi tersebut akan saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, untuk pertemuan ke-8, adapun agenda yang saya jelaskan ke mahasiswa bahwa di pertemuan ke-8 mahasiswa nanti akan menghadapi yang namanya ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya setelah ujian setengah semester ini berakhir, tentunya ada kegiatan yang dilakukan selanjutnya dalam penyampaian materi, yaitu terkait dengan sistem pelayanan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sistem pembiayaan yang ada di Indonesia atau sistem pembiayaan kesehatan. Tentunya ini menjadi materi yang penting pula karena kita ada di era jaminan kesehatan nasional. Kemudian selanjutnya fokus pembelajaran itu diarahkan kepada bidang promosi kesehatan kefarmasian. Di sini harapannya adalah seorang mahasiswa tidak hanya bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan sehat itu sendiri, tapi juga bisa membuat masyarakat menjadi yang dikatakan sakit menjadi sehat, atau yang dikatakan sehat itu dapat menjamin kesehatannya sendiri. Artinya di sini masyarakat dapat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat.
sehingga proses transfer ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, penjelasan-penjelasan materi seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi, itu adalah beberapa hal yang akan disampaikan pada proses penyampaian mengenai rencana pembelajaran semester terkait dengan materi. Kemudian ada lagi yang akan saya sampaikan pada pertemuan awal dalam perkuliahan, yaitu terkait dengan bagaimana proses evaluasinya. Bagaimana evaluasi yang akan dilakukan di akhir pembelajaran. Tentunya proses evaluasi ini dilaksanakan dengan adanya sebuah kesepakatan, yang mana ini akan tertuang di dalam kontrak belajar. Jadi sebelum penyampaian materi, sebelum proses pembelajaran ini dimulai, kontrak belajar ini juga harus disepakati antara dosen dan juga mahasiswa. Dengan harapan bahwa proses objektif, kemudian proses transparansi itu tetap bisa diwujudkan. Nah, untuk proses kontrak belajar yang saya sampaikan ke mahasiswa terkait dengan bagaimana jam yang kita sepakati untuk memulai perkuliahan dan juga untuk mengakhiri perkuliahan. Kemudian bagaimana kesepakatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dikatakan terlambat dan juga dosen yang bagaimana dikatakan terlambat. Berapa alokasi waktu yang menjadi batas untuk hal tersebut. Kemudian di kontrak belajar itu juga akan kita sepakati antara dosen dan mahasiswa terkait bagaimana proses evaluasi yang dilakukan. Jadi untuk proses evaluasi itu akan kaitannya dengan proses penilaian yang ada. Nah, untuk proses penilaian akan ada 5 komponen yang akan disepakati antara dosen dan juga mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan proses pembelajaran, dalam hal ini adalah tugas, yang mana tugas ini bisa dikerjakan secara individu ataupun secara kelompok. Dan juga di dalam proses penilaian tugas ini juga akan ada proses penilaian tugas dalam hal mini quiz. Itu juga akan dinilai dari evaluasi oleh dosen kepada mahasiswa. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu terkait dengan ujian. Nah, untuk ujian ini ada 2 hal yang akan dinilai, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Yang mana masing-masing bobotnya yang biasa disepakati dengan mahasiswa adalah 20%. Dan tadi yang untuk tugas adalah 50%. Kemudian satu komponen lagi yang perlu kita sepakati antara dosen dan mahasiswa, yaitu terkait dengan bagaimana persentase evaluasi penilaian terhadap kehadiran mahasiswa dan juga keaktifan mahasiswa. Jadi diharapkan dari semua komponen yang ada tersebut dalam proses evaluasi penilaian itu dijadikan sebagai unsur-unsur penilaian yang relevan dan adil untuk mahasiswa. Terlebih lagi kalau dilihat dari hasil persentase penilaian, untuk tugas memang bobotnya akan lebih tinggi daripada untuk unsur-unsur ujian misalnya, atau untuk unsur kehadiran misalnya. Tugas ini memiliki proporsi yang lebih tinggi begitu, dengan harapan adalah bahwa unsur persentase yang tinggi untuk penilaian terhadap tugas itu lebih dapat untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa. Jadi artinya mahasiswa tidak hanya pasif mendengarkan seorang dosen untuk menjelaskan, tapi mahasiswa juga diharapkan harus aktif dalam mencari apa materi yang memang menjadi pembelajaran pada saat itu. Jadi diharapkan dari tugas-tugas ini mahasiswa itu siap terlebih dahulu. Nah, dari tugas ini tidak hanya kita berikan ke mahasiswa, tapi kita juga akan melakukan sesi diskusi. Jadi akan ada proses diskusi dan juga tanya jawab. Nah, itu adalah komponen-komponen penilaian dalam kontrak belajar. Selain itu juga ada terkait dengan kontrak belajar yang mana terkait dengan persentase kehadiran. Jadi ada persentase kehadiran
minimal ya, ada persentase kehadiran minimal yang harus disepakati antara dosen dan juga mahasiswa. Jadi kalau untuk teori minimal untuk kehadiran itu adalah 75% yang biasa disepakati. Jadi artinya masih ada 25% jatah untuk mahasiswa yang mana dia mungkin ada kendala-kendala tertentu sehingga dia tidak bisa untuk menghadiri perkuliahan. Nah, untuk pertemuan pertama selain RPS, kemudian kontrak belajar, selain itu baru dilanjutkan dengan proses penyampaian materi. Artinya apa? Begitu penyampaian materi ini dimulai, antara mahasiswa dan juga dosen itu sudah sama-sama menyepakati apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban dalam proses perkuliahan tersebut. Untuk kontrak belajar pun harus ditandatangani dengan mahasiswa sebagai perwakilan kelas dan juga dosen sebagai pengampu mata kuliah. Nah, itu adalah teknis dalam pembelajaran yang saya berikan kepada teman-teman mahasiswa di Akademi Farmasi Indonesia. Jadi diawali dengan pertemuan pertama dengan penyampaian dan juga kesepakatan perkuliahan untuk kedepannya sampai pada pertemuan ke-14 di mana pertemuan terakhir untuk setiap perkuliahan. Nah, adapun untuk sesi perkuliahan saya akan berikan dalam bentuk video Zoom meeting yang mana terkait dengan perkuliahan di mata kuliah IKM dan juga Promkes, khususnya untuk materi terkait dengan studi epidemiologi. Untuk video bisa disaksikan sebagai berikut. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ya ke pertemuan ketiga dan keempat untuk mata kuliah IKM dan Promkes. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita dapat diberikan kelancaran dan juga manfaat dalam perkuliahan ini. Berdoa saya persilahkan. Berdoa tanpa batasan. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja. Jadi untuk hari ini akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan epidemiologi dan juga terkait dengan pendidikan kesehatan. Ya. Nah, untuk hari ini saya juga izin akan meng-closing kelas lebih cepat ya, karena ada agenda yang harus dihadiri di kampus ya. Jadi saya nanti mungkin sekitar jam 10.30 atau 40 ya saya closing ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja terkait dengan materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan epidemiologi ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, ya baik teman-teman semua, mungkin terkait dengan epidemiologi teman-teman secara kehidupan sehari-hari pernah mendengar begitu ya kalimat epidemiologi atau kata epidemiologi ya. Apalagi kita sekarang berada di titik bahwa kita semua mengalami pandemi COVID-19 ya. Studi epidemiologi ini sangat berperan sekali, sangat berperan aktif ya tentunya dalam penanggulangan pandemi ya, terkait dengan bagaimana positive rates, kemudian terkait dengan bagaimana penanggulangan dan juga hambatan dan juga kendala dalam penanggulangan COVID-19. Nah, itu semua tercangkup dalam ilmu kesehatan yaitu epidemiologi namanya. Nah, langkah lebih baiknya kita mengenali secara dasar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan studi epidemiologi. Nah, kalau kita ini secara teoritis ya tidak melupakan sejarah gitu ya. Jadi terkait dengan epidemiologi itu sendiri pastinya kita memahami bagaimana kata dasar yang terkandung di dalamnya agar kita memahami apa makna dari kata tersebut gitu. Nah, dari epidemiologi sendiri itu dari 3 kalimat ataupun 3 kata di sini, yaitu terdiri dari epi, kemudian demi, kemudian logi ya. Jadi di sini diartikan bahwa setiap kata tersebut, 3 kata tersebut memiliki arti yang terkandung di dalamnya.
ataupun di sini ada epi ataupun epos itu adalah pada, kemudian demi ataupun demos itu adalah banyak orang, dan juga logi ataupun logos itu adalah ilmu, teman-teman. Nah, artinya apa? Apabila kita melihat dari gabungan setiap kata ini, kalau kita gabungkan setiap kata ini memiliki makna secara harfiah bahwa epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari apapun hal yang menimpa pada setiap masyarakat, ya, ataupun setiap orang, apapun hal yang menimpa. Itu kalau secara harfiahnya. Jadi apapun hal yang menimpa dalam suatu masyarakat itu adalah hal yang dipelajari dalam studi epidemiologi. Nah, tapi kalau kita berhubungan lebih dalam, hal yang menimpa kepada masyarakat yang dimaksudkan di sini itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya sebuah kesehatan. Nah, memang studi epidemiologi ini sangat erat memang kaitannya dengan masalah kesehatan, yaitu terkait penyakit menular. Nah, kalau penyakit menular berarti apa studi epidemiologi yang dipelajari? Yaitu ilmu ini akan mempelajari bagaimana frekuensi ataupun penyebaran sebuah penyakit menular dalam suatu kelompok masyarakat, dan juga apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut. Saya contohkan saja, itu adalah sekarang kan memang kita belum terlepas dari yang namanya coronavirus disease, ya. Yang mana coronavirus disease, apa yang dipelajari dalam studi epidemiologi ini terkait dengan frekuensi. Frekuensi itu terkait dengan apa? Bagaimana angka kejadiannya, bagaimana angka kesembuhannya. Itu adalah terkait dengan bagaimana frekuensi dalam sebuah penyakit menular. Kemudian ada lagi bagaimana penyebaran sebuah penyakit. Ya, artinya penyebaran penyakit ini adalah terkait dengan bagaimana kecepatan penyebarannya, ya. Apakah cepat menular atau penyebaran ini sangat lambat, ya. Kalau kita melihat teman-teman di bulan Juli kemarin, ya, kalau kita lihat bagaimana studi epidemiologi melihat penyebaran sebuah penyakit, itu sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali untuk penyebaran sebuah penyakit. Sehingga kalau kita hubungkan dengan yang namanya sebuah frekuensi, angka kejadian itu sangat tinggi, ya, angka kejadiannya sangat tinggi. Ini maaf ya, ini suaranya masuk ya, suara anak saya ya. Bentar ya, saya kondisikan dulu ya, maaf ya, ada iklan lewat ini, takut mengganggu. Bentar ya. Ya, oke. Maaf ya, masih ada anak kecil di rumah jadinya suaranya. Fisiknya bisa saya kondisikan ya, tidak dengan saya gitu. Tapi kalau suaranya susah saya kondisikan ya, masih masuk ya teman-teman. Oke ya, baik, saya lanjutkan kembali terkait dengan studi epidemiologi ya. Jadi saya harapkan teman-teman itu paham gitu ya. Begitu mendengar kata epidemiologi itu apa sih gitu ya. Sama kayak teman-teman mendengar kata misalnya suatu penyakit, diabetes mellitus, hiperkolesteremia, hipertensi, itu saya harap pastikan teman-teman harus langsung paham, oh hipertensi ya, seperti itu, jadi tahu. Nah, sama dengan studi epidemiologi. Jadi yang saya harapkan adalah begitu teman-teman mendengar kata epidemiologi, teman-teman itu langsung epidemiologi itu arahnya kemana sih? Ya, jadi bagaimana sih studi mengenai frekuensi penyebaran, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penyakit, ya, itu semua dalam studi epidemiologi tentunya. Nah, kemudian adalah dalam studi epidemiologi ini, maaf ya, ini masih banyak yang harus, ini masih yang ada yang joining ya.
Ini totalnya sudah 76 ya. Mungkin sinyalnya keluar masuk ya teman-teman ya. Oke ya, baik. Kemudian dalam studi epidemiologi ya, ini tadinya sebenarnya yang sudah saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya adalah tidak hanya mengenai bagaimana suatu frekuensi dan juga bagaimana suatu penyebaran saja ya, tapi kita harus juga mengetahui ini penyakit ini datangnya ini dari mana. Kok bisa datang di suatu lingkungan A, di lingkungan B, lingkungan C. Nah, itu semua hal yang dipelajari juga, tidak hanya terkait dengan frekuensi ataupun kecepatan penyebaran, tapi juga terkait dengan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, nah dari faktor-faktor ini, kalau kita hubungkan dengan angka kejadian dari coronavirus disease, ya, teman-teman, kenapa sih kok bisa ada muncul prokes? Nah, itu bisa kadang-kadang teman bertanya enggak, kenapa sih kok bisa timbul yang namanya prokes? Protokol kesehatan itu kenapa kok bisa muncul harus menerapkan itu? Nah, itu studi epidemiologi yang masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena sudah diketahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit tersebut. Sehingga misalnya, oh ternyata penyakit tersebut penyebarannya tinggi karena dia ada virus yang sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C. Sehingga bagaimana penanggulangannya? Ya, salah satunya adalah dengan prokes ataupun protokol kesehatan yang bisa diterapkan dalam suatu populasi. Ya, atau bahkan kalau sekarang adalah seluruh lapisan masyarakat ya, itu harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat, apakah studi epidemiologi secara ruang lingkup itu tergantung terhadap studi penyakit penularan saja? Ya, kalau kita lihat bagaimana ruang lingkup studi epidemiologi, ya tadi soalnya ada kata-kata penyebaran, Bu, gitu ya. Kalau penyebaran mungkin identik dengan penyakit yang menular, begitu. Nah, ternyata ruang lingkup studi epidemiologi itu tidak hanya terkait dengan penyakit menular saja, ya. Jadi studi epidemiologi itu semakin luas kalau untuk sekarang. Sehingga apa? Ruang lingkup untuk studi epidemiologi itu tidak hanya untuk penyakit menular, melainkan semua hal masalah-masalah kesehatan yang ada di dalam suatu populasi masyarakat. Apapun hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan, entah itu terkait dengan sanitasi, entah itu terkait dengan PTM, penyakit tidak menular, ya, atau penyakit yang prevalensinya tinggi, itu semua masuk ke dalam sebuah studi masalah kesehatan. Walaupun memang yang menjadi titik poin itu adalah penyakit yang menular. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari suatu hal yang berhubungan dengan segala masalah kesehatan yang ada, ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman dalam suatu, kalau ruang lingkupnya tadi sudah paham ya, dalam suatu studi epidemiologi tentunya dari hal-hal yang apa yang dilakukan dalam studi ini itu akan memberikan beberapa manfaat yang bisa dicapai, baik itu dari sisi ilmuwan, dari sisi studi epidemiolog ya, ataupun dari sisi masyarakat. Itu pasti akan ada manfaat yang bisa kita capai di dalamnya, yang bisa kita peroleh di dalamnya. Salah satunya apa? Dengan mempelajari menerapkan studi epidemiologi, kita itu akan mengetahui apa sih sebab-sebab timbulnya suatu penyakit, ya, serta hal-hal yang bersifat alamiah bahkan, ya. Walaupun kalau sekarang kan sampai sekarang masih menjadi polemik ya. Kalau kita mempelajari coronavirus disease itu dari mana? Itu sepertinya kalau sekarang saya secara pribadi mengatakan masih polemik ya. Belum ada hal yang bisa mendukung secara penuh, oh virus corona hadir secara alami atau virus corona hadir secara buatan. Itu belum ada hal yang mendukung kalau saya rasa. Ya, jadi terlepas dari itu semua memang ya ini nyata, udah seperti itu aja simpelnya ya. Ini sudah ada, sudah nyata, yaitu bagaimana penanggulangannya.
Nah, tapi tentunya di studi epidemiologi itu bisa untuk dilakukan bagaimana sebab-sebab timbulnya suatu penyakit, ya, apakah itu secara alamiah atau secara buatan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat memberikan data-data yang diperlukan untuk menyusun rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Nah, ini tentunya pasti ya teman-teman, kita sudah tahu apa sih sebab suatu penyakit, ya, dari mana datangnya. Nah, tentunya dari hal itu kita akan mengetahui apa penanggulangannya, ya. Dari penanggulangan itu kan timbul suatu kegiatan, ya. Kegiatan apa sih yang harus kita buat untuk menanggulangi penyakit ini? Misalnya sekarang ada kegiatan untuk menanggulangi suatu penyakit, ada kegiatan vaksinasi, ada kegiatan prokes, ya, misalnya prokes di suatu daerah, suatu tempat itu menyediakan cuci tangan atau hand sanitizer. Nah, itu adalah sebuah hal-hal dalam menyusun sebuah rencana untuk penanggulangan penyakit. Salah satunya contohnya. Kemudian apakah berhenti di situ manfaat dari sebuah studi epidemiologi? Ternyata tidak. Tentunya dari apa yang sudah kita lakukan dalam suatu kegiatan tersebut, ya, itu kita dapat melihat ataupun dapat menilai, mengevaluasi apakah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut itu bisa untuk menanggulangi si penyakit. Ya, apakah bisa untuk menanggulangi si penyakit dari data-data tersebut? Ya, misalnya prokes itu ampuh nggak sih untuk penanggulangan COVID? Vaksinasi itu ampuh nggak sih untuk penanggulangan COVID? Ya, itu salah satu manfaat dari studi epidemiologi. Cara melihatnya gimana, Bu? Itu bermanfaat atau enggak? Cara menilainya bagaimana kita mengevaluasinya? Ya lagi-lagi tadi dengan cara melihat bagaimana frekuensi dan juga bagaimana penyebaran penyakit tersebut. Ya, siapa tahu frekuensinya jadi menurun, angka kejadian positif rate-nya, negatif rate-nya tinggi, kemudian angka penyebarannya rendah, lambat. Ya, nah itu hal-hal seperti itu yang bisa dilihat untuk menilai ataupun mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan sebuah penyakit. Nah, kemudian adalah yang perlu kita pahami, dalam suatu penyakit, teman-teman, itu tentunya akan ada beberapa hal yang berperan di dalamnya. Ya, dalam suatu penyakit, itu pastinya ada beberapa hal yang berperan di dalamnya. Yaitu di sini saya tuliskan 3 faktor yang sangat berperan dalam sebuah penyakit. Yaitu ada yang namanya host, ada yang namanya agent, dan ada yang namanya environment. Ya, nah 3 hal ini kenapa saya bilang menjadi hal yang paling penting, ya? Karena 3 hal ini yang paling berhubungan, mereka saling berhubungan, dan ini 3 hal yang paling potensial untuk menimbulkan sebuah penyakit. Pertama itu adalah host, ya. Host itu siapa? Host itu adalah masyarakat kita. Kita ini bisa menjadi sebuah media, ya. Media apa ya? Media penyebaran penyakit pastinya. Kayaknya kalau nggak ada host ya penyakit juga nggak ada studi epidemiologi, ya. Jadi host ini memegang peranan paling besar, ya, yaitu individu ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah agent. Agent itu siapa? Agent itu adalah pembawa, ya, ataupun penyebab, ya. Maksudnya di sini apa agent itu? Ya bisa protozoa, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, ya. Itu adalah semua termasuk ke dalam agent atau dia adalah penyebab suatu penyakit. Kemudian yang ketiga, faktor yang berperan itu adalah environment. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang, hal-hal, bukan orang berarti ya, bukan host ya. Suatu hal, segala apapun yang ada di lingkungan sekitar host ya. Segala apapun yang ada di sekitaran host itu adalah environment ya. Di sekitar teman-teman ada meja, ada kursi, ada makanannya, itu semua adalah environment. Yang mana environment ini sangat berperan juga dalam penimbulan ataupun kejadian sebuah penyakit. Ya, misalnya aja ada di environment ada apa? Misalnya ada makanan di tempat teman-teman.
Ya, dilalah teman-teman itu memakan makanan tersebut. Padahal teman-teman dalam keadaan sehat gitu ya. Ternyata makanan tersebut itu mengandung kan misalnya sudah dilalatin ya, pokoknya sudah terkontaminasi begitu ya. Dan dimakan ya, menimbulkan penyakit misalnya sakit perut atau diare ya. Nah, hal yang seperti itulah kejadian penyakitnya dari mana berarti? Ya berarti itu adalah dari environment, dari lingkungan. Agentnya siapa? Agentnya misalnya ada bakteri di situ. Ya, hostnya siapa? Hostnya itu yang makan itu, ya. Individu yang memakan makanan tersebut itu adalah host, ya. Sehingga antara host, agent, dan environment itu sangat berhubungan, ya, teman-teman. Sangat berhubungan. Satu saja yang bisa kita kendalikan, entah itu host, entah itu agent, entah itu environment yang bisa kita kendalikan, pastinya frekuensi sebuah penyakit itu juga akan menurun. Saya yakini seperti itu, ya. Satu saja, ya. Menurun, bukan kita meniadakan, bukan, ya. Apakah host yang kita kendalikan, apakah agent yang kita kendalikan, atau environment yang kita kendalikan, frekuensi ataupun kejadian sebuah penyakit itu pasti akan menurun. Ya, karena ini berhubungan, ya. Artinya apa? Seperti mata rantai begitu ya. Satu rantai yang kita putus, ya pasti itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya contohkan teman-teman bagaimana kondisi dari proses hubungan antara agent, environment, dan juga host ya. Jadi tadi agent tadi saya contohkan adalah berbagai hal ya, baik itu protozoa, baik itu bakteri, baik itu jamur atau virus, itu semua agent ya. Kemudian ada lagi adalah host ya. Host itu adalah siapa? Masyarakat ataupun individu itu sendiri, dan juga environment ya. Yang mana teman-teman? Environment. Kenapa environment ini saya gambarkan ada di bawah ya? Kenapa dia ini ada di bawah seperti ini? Semua ada maknanya. Kenapa agent ada di atas dan juga host ada di atas ya? Semua ada maknanya. Kita bayangkan bahwa ini dalam keadaan semua yang stabil ya teman-teman. Ini adalah sebuah gambar antara agent, host, dan environment itu yang stabil. Ya, tidak ada yang berat di sisi kiri, tidak ada yang berat di sisi kanan. Ya, semuanya stabil. Artinya apa? Kondisi yang stabil seperti ini itu akan menciptakan sebuah kesehatan yang baik. Ya, ataupun tidak menimbulkan sebuah penyakit. Ya, misalnya agent bisa diberantas dengan sebuah antimikroba, ya. Kemudian agent bisa diberantas dengan protokol kesehatan, misalnya, ataupun vaksinasi, ya. Nah, kemudian adalah bagaimana sih kondisi yang baik? Ya, kondisi yang baik antara tiga hal ini itu adalah digambarkan di gambar tersebut, di gambar ini. Ya, stabil. Jadi kondisi yang seperti ini akan menciptakan suatu individu yang sehat. Ya, akan menciptakan suatu individu yang sehat. Kalau antara agent dan host ya dan environment itu stabil, tidak ada yang berat sebelah ya, terkhususnya adalah agent dan host. Nah, kemudian pertanyaan saya teman-teman, kalau kayak gini kan sehat ya. Kemudian pertanyaan saya, kalau kita dalam keadaan sakit, kira-kira gimana ilustrasi timbangan dari agent, environment, dan host? Siapa yang akan lebih berat antara agent dan host kalau dalam keadaan sakit? Siapa? Siapa yang lebih berat? Agent, Bu. Oke, agent. Ya, betul. Agent yang lebih berat. Kenapa? Dominasi artinya apa kalau agent lebih berat, teman-teman? Kalau agent lebih berat, berarti dominasi penyebaran entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu jamur, itu kan akan lebih tinggi. Sehingga apa? Host ini terkalahkan, gitu ya. Sehingga host ini terkalahkan. Environment yang terciptakan itu juga tidak bisa mengendalikan itu, misalnya. Ya,
Karena environment yang tidak bisa mengendalikan, agent akan merajalela gitu ya, penyebaran akan semakin besar, host akan semakin kalah. Kalau keadaan yang seperti itu, timbullah suatu penyakit atau individu itu bisa dikatakan sakit. Ya. Jadi bagaimana kita untuk kalau misalnya ada kasus, oke, agentnya tinggi, agentnya lebih berat. Apa yang harus dilakukan? Host yang harus kita lindungi, ya. Host yang akan kita lindungi ini bagaimana caranya? Ya, banyak hal. Ya, misalnya di sini saya contohkan hostnya kita kasih vaksin, biar kekebalannya akan semakin baik. Kalau kekebalannya baik, environment yang terciptakan itu juga akan semakin bagus, ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran dalam penciptaan antara 3 faktor tersebut, agent, environment, dan host. Ya. Nah, ini di sini ada saya contohkan antimikroba. Ini contohnya saja ya. Misalnya apa? Misalnya di sini kita, ya ini harus seimbang ya teman-teman ya. Misalnya di sini dalam penanggulangan bakteri ya berarti di sini. Dalam penanggulangan bakteri di sini. Bisa saja hostnya itu kita kasih antimikroba gitu ya. Tapi jangan sampai antimikroba yang kita ciptakan, yang kita berikan ke host itu menimbulkan efek yang negatif misalnya, ya. Jadi ini harus ada unsur kehati-hatian dalam intervensi ke dalam setiap host ya. Jangan sampai menimbulkan hal yang negatif. Karena harapan kita apa teman-teman? Harapan kita kan hal yang positif. Positif itu apa ya tadi individu yang sakit menjadi sehat misalnya, ya. Jangan yang sakit malah makin sakit, ya. Contohnya apa kalau yang sakit makin sakit? Ya di environment ini dia dikasih antimikroba, tapi di environment ini malah terciptakan suatu kondisi yang negatif, yaitu apa? Suatu angka kejadian resistensi. Ya, itu yang tidak diharapkan dan tidak bisa dilakukan sebenarnya, tidak boleh ya, yang tidak boleh dilakukan. Ya, walaupun kita bisa mengintervensi sebuah host, ya, yakinilah bahwa pastikan intervensi tersebut memberikan hal yang positif, yaitu ini menciptakan kekebalan, bukan hal yang negatif yang malah menimbulkan suatu resistensi. Ya, jadi ini adalah gambaran dalam 3 faktor tersebut ya, agent, environment, dan host. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira untuk 3 faktor tersebut? Ya, ini baca ya, tadi yang saya sampaikan, bahwa bagaimana sih kondisi antara 3 faktor itu, kalau dalam keadaan sehat, kalau dalam keadaan sakit, ataupun bahkan ada intervensi untuk penanggulangan penyakit, tapi malah memberikan efek yang negatif, ya, malah merugikan gitu ya, tadi resistensi. Nah, kemudian teman-teman, ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada ya. Nah, kemudian teman-teman,